Pemasangan instalasi listrik di suatu rumah atau bangunan secara fungsional umum. Jadi saklar biasanya untuk menghidupkan lampu, ya. Di sini kita contohkan seperti ini. Oke, untuk stop kontak ini biasanya digunakan untuk menghidupkan alat listrik, apapun itu namanya. Berbagai permasalahan sering terjadi, salah satunya secara umum konsleting. Yang namanya konsleting itu disebabkan karena adanya kontak pada jalur fase dan netral. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke dua komponen alat listrik ini ya, ini sebagaimana kita tahu ini stop kontak dan ini saklar. Kalau pemasangan kabel pada stop kontak, jadi ada jalur fase dan netral. Jadi di jalur stop kontak ini bisa terjadi konsleting karena ada jalur fase dan netral. Sementara di saklar ini tidak ada netralnya. Otomatis pada jalur saklar ini tidak akan terjadi konsleting, ya. Sekalipun terjadi konsleting pada saat saklar lampu dihidupkan, itu permasalahannya berarti antara terminal kabel ini dengan jalur yang ke lampu, ya, ke sini juga. Bisa juga terjadi di fittingnya mungkin, ya. Fittingnya mungkin ada sedikit basah karena mungkin ada atap bocor, itu bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi bisa di kabel yang ke lampu, bisa juga di fittingnya atau di lampunya itu sendiri. Karena kita sering menemukan ya, kalau lampu itu sudah mati ya, lampunya yang mati, tetapi kalau masih terpasang di fitting, itu ada kalanya di saat saklar di on kan, itu terjadi konslet, ya. Jadi lampunya harus dilepas dulu dari fittingnya. Sekalipun mungkin tidak langsung diganti dengan yang baru, tapi minimal harus dilepas dulu dari fittingnya. Nah, kebetulan ada yang bertanya seperti ini, Bang, MCB di rumah saya itu yang khusus bagian lantai 2, ya, itu sering jeglek, padahal lampu sudah dimatikan semuanya. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu, berarti permasalahannya bukan jalur yang ke lampu. Ya, dari saklar menuju ke lampu berarti tidak ada masalah kalau tetap jeglek. Bisa kita pastikan kalau permasalahan itu bisa di jalur utama atau jalur yang ke stop kontak. Ya. Bukan yang ke saklar ya. Jadi caranya kalau umpamanya lampu sudah dimatikan semua, stop kontak ini masih terpasang alat listrik, coba dilepas dulu semua alat listrik yang tertancap di stop kontak. Setelah itu baru coba kita naikkan lagi MCB-nya. Kalau umpamanya semua alat listrik sudah dilepas dari stop kontak, masih tetap jeglek, berarti memang kita bisa pastikan kalau permasalahannya mungkin ada di jalur utama atau jalur yang ke stop kontak. Kalau masih tertancap alat listrik, kita periksa juga kabel-kabel yang menuju ke alat listrik itu sendiri. Ya, kita coba periksa kabel-kabel yang menuju ke alat listrik yang masih tertancap di stop kontak. Semua yang tertancap di stop kontak, kita periksa kabelnya. Contohnya mungkin kabel yang menuju ke kulkas ya. Soalnya yang namanya kulkas kan pasti nancap terus di stop kontak. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ya kalau umpamanya ada masalah konsleting berjeda ya, mungkin beberapa jam sekali, walaupun mungkin saklar sudah dimatikan, berarti ada komponen alat listrik yang kabelnya sudah bermasalah. Ya, biasanya seperti itu. Makanya kita saat kita coba menghidupkan, kita lepas dulu alat listrik yang menancap di stop kontak. Baru setelah kita coba beberapa jam aman, kita pasangkan satu-satu ya, jangan sekaligus. Soalnya kalau sekaligus bisa jadi tidak ketahuan yang mana yang bermasalah. Nah, ini sengaja sudah kita sediakan ya. Ini colokan buat Magicom. Jadi kalau kita memeriksa kabelnya, kita periksa kabelnya ya. Barangkali ada yang mungkin gosong. Soalnya kita pernah menemukan seperti itu ya. Jadi di kabel Magicom ini ada yang gosong kelihatan, jadi kabelnya terkelupas seperti itu ya. Begitupun di alat listrik yang lain, kita periksa kabelnya satu-satu. Oke, seperti itu sobat ya. Mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan gambaran. Jadi kalau ada permasalahan konsleting secara berjeda di rumah kita, cara memeriksanya seperti itu ya. Pertama kita matikan dulu semua lampu, terus alat listrik yang menancap di stop kontak kita periksa kabelnya satu-satu ya, baru kita coba naikkan lagi MCB-nya. Seperti itu sobat ya.
Kalau memang masih terjadi konsleting, berarti memang permasalahannya di jalur utama dan jalur yang ke stop kontak itu sendiri. Bisa jadi permasalahan di stop kontak itu sendiri ya, yang menempel di tembok. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Cornell Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.